Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga rahmat Allah meliputi kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan Allah kabulkan doa dan harapan kita, serta diampuni dosa serta kesalahan kita. Amin. Kita bersyukur kepadanya masih diberikan waktu untuk sama-sama kita duduk menambah ilmu atau mengingatkannya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa di hati kita, kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih kaji kami belum tambah banyak tadi. Nah, masih berkaitan dengan masalah perawi juga. Nah, hadis yang diterima hadisnya sudah selesai. Kemudian beliau melanjutkan bahwa syarat itu berlaku pada perawi seterusnya yang di atasnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yakunu hakadha man fawqahu mimman hadatsahu. Demikianlah dan seperti ini pula lah rawi yang di atasnya. Jadi kita bicara tentang rawi atau syekh kita, demikian juga yang di atasnya, syekh dari syekh kita yang meriwayatkan hadis. Mimman hadatsahu, di antara yang memberikan atau menyampaikan hadis kepadanya, hatta yuntaha bil hadithi mausulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam hadis itu. Au ila man intaha bihi ilaihi dunahu, atau sampai kepada yang setelah Nabi, itu sahabat atau yang setelah sahabat, yaitu tabi'in. Yang bersambung sampai ke Nabi namanya hadis mausul, marfu'. Sedangkan yang sampai pada sahabat namanya hadis mauquf, dan yang hanya sampai kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Nah, jadi marfu' tinggi, jadi sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mauquf artinya terhenti, artinya tidak sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan maqtu' terputus sampai hanya kepada tabi'in. Tentu masing-masing dari hadis ini sesuai dengan kekuatannya. Kalau Nabi, maka diterima secara mutlak. Sedangkan asar sahabat tentu merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Bila sesuai maka diterima, kalau tidak tentu dicarikan apakah bisa dikompromikan pendapatnya
atau harus dianulir. Nah, karena pendapat sahabat walaupun di atas semua kita, tetapi pendapat hadis Nabi lebih tinggi daripadanya. Dan ada pendapat sahabat yang dianulir, iya, banyak sekali yang karena belum sampai hadis kepada mereka, atau yang sampai kepadanya baru hadis yang sudah dinasakh, berarti lawan daripada hadis yang baru sampai kepadanya. Misalnya sebelum sampai hadis larangan nikah mut'ah kepada Ibnu Abbas, dia masih membolehkan. Tapi setelah sampaikan kepadanya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia merujuk ke hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Awal mulanya Abdullah bin Umar Ibn Khattab meyakini Nabi melihat Allah di malam Mi'raj. Lalu terdengar oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan, salah itu, sebab saya langsung bertanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia merujuk ke pendapat atau hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Awalnya Umar bin Khattab tidak tahu atau belum sampai hadis kepadanya tentang kalau minta izin bertamu hanya tiga kali. Kalau tidak diizinkan atau orang tak jawab salam kita, jangan buka pagarnya. Itu langsung pulang. Ya Pak ya, atau telepon, mungkin tidak terdengar ketukan pintu atau suara salam, maka telepon, apalagi kalau sudah berjanji. Nah, 3 kali telepon tak diangkat, pintu tak bel tak digubris, jangan kirim drone ke dalam rumahnya, ada apa tidak? Dah, cukup pulang. Awalnya Umar belum tahu, tapi setelah tahu dia terapkan itu, dan seterusnya. Jelas Syekh. Nah, jadi ada hadis-hadis yang atau pendapat sahabat atau hadis yang sebelumnya yang lain belum sampai kepadanya, maka berbeda antara hadis Nabi dengan pendapat sahabat, apalagi pendapat guru-guru atau ulama-ulama setelah mereka. Makanya para ulama itu yang benar-benar ulama akan katakan, siapa yang mendapatkan hadis sahih bercanggah dengan pendapat saya atau fatwa saya, maka wajib meninggalkan hadis. Pendapat, alhamdulillah, wajib meninggalkan pendapat saya dan mengikut hadis Nabi alaihissalatu wassalam, termasuk imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu pengikut mazhab Syafi'i sejati adalah bukan taklid sepenuhnya pada mazhab Syafi'i. Nah, kalau ada yang taklid kepada mazhab Syafi'i dari A sampai Z dengan meninggalkan hadis, berarti dia bukan pengikut Imam Asy-Syafi'i, tapi pengikut Asy-Syafi'iyah atau Pak Syafi'i. Iya. So Imam Syafi'i pesan itu jelas-jelas pesannya, tidak ada ragunya. Ya, banyak sekali riwayat daripadanya. Bila bertentangan, bercanggah pendapatnya dengan hadis, maka wajib ditinggalkan. Sampai dia katakan, setelah mati pun saya rujuk. Karena beliau tidak mau nanti berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu dah datang hadis saya, tetap juga berdapatlah lain. Itu banyak yang ikuti kamu. Kata dia, tidak, saya sudah iklankan sebelum saya mati bahwa saya merujuk kepada hadis walaupun setelah mati. Nah, kemudian Syekh mengatakan rahimahullah ta'ala, li'anna kulla wahid minhum, karena setiap orang dari mereka. Siapa mereka? Perawi pertama, kedua, dan seterusnya. Musbitun liman haddatsahu, menetapkan, menguatkan hadis bagi orang yang dia sampaikan hadis itu kepadanya. Misalnya saya menerima hadis dari syekh saya. Nah, syekh saya ini mesti mengokohkan hadis ini. Kalau dia tidak sanggup kokohkan, berarti hanya sampai dia hadisnya lemah. Jadi dia musbitun liman haddatsahu, dia mengokohkan hadis bagi
muridnya. Harus kokoh, harus bisa dipercaya. Makanya disyaratkan padanya juga apa yang disyaratkan padamu muridnya, pada yang menerima hadis. Yang memberi hadis harus kokoh, yang menerima juga harus kuat. Kalau enggak, ibaratkan mata rantai itu. Ibaratnya mata rantai, ada 5 mata rantai, tapi satunya lemah, enggak bisa ngangkat. Ibaratnya mata rantai itu 10, 9 kekuatan angkatnya 200 kilo, yang satu kekuatan angkatnya hanya 2 kilo. Jelas? Bisa enggak rantai itu dipakai untuk mengangkat 200 kilo? 20 kilo aja enggak bisa, putus ini. Berarti rantai ini rantai kuat atau rantai lemah? Rantai lemah. Jelas ya? Dari 7 silsilah rantaian perawi, 6 misalnya imam-imam besar hadis, tapi ada terselip satu, dia itu adalah lemah, maka hadis ikut semuanya lemah. Karena tadi yang rantai yang 9 itu tak cukup atau tidak berguna, sekecuali semuanya sama kekuatannya. Jadi 9 mata rantai itu kekuatannya 2 kuintal, ini hanya 2 plastik. Bisa? Jadi kita katakan ini rantai ini kuat nih, bisa mikul 2 kuintal. Enggak, hanya 2 plastik. Plastik kosong pula. Nah, jadi oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, li'an wa kada hakada yajibu li kulli wahidin minhum fa inna kulla wahidin minhum muthbitun liman haddatsahu. Dia mesti mengokohkan bagi siapa yang dia sampaikan hadis kepadanya, kepada muridnya. Wa muthbitun ala man haddatsa anhu, dan juga menguatkan bahwa dia menerima dari syekhnya pula. Jadi dua apa? Mesti bisa meyakinkan muridnya bahwa dia kokoh dalam riwayatnya. Gimana cara mengetahui kokoh dalam riwayatnya? Kan seperti kemarin sudah saya katakan, bila dia seorang guru hadis atau syekh yang meriwayatkan hadis, itu semua hadisnya dihitung orang. Misalnya si fulan hadisnya 1000, kemudian 1000 hadis ini, nah, diterimanya dari berapa orang syekh? Misalnya terima dari syekh 5 orang. Kemudian berapa dari hadis syekh dari pertama, berapa syekh yang kedua, dan seterusnya. Jelas ya? Pakai nama lah ya. Misalnya Ma'mar meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Ma'mar meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Berapa hadis dia riwayatkan? 1000 hadis. Maka ke 1000 hadis yang diriwayatkan dari Az-Zuhri ini akan dibandingkan dengan riwayat selain dia dari Az-Zuhri. Dibandingkan satu persatu dengan riwayat ulama atau perawi lain dari Az-Zuhri. Misalnya Az-Zuhri punya murid berapa? Ribuan. Di antara muridnya adalah Imam Malik ibn Anas. Lalu dari 1000 hadis riwayat Ma'mar, 100 misalnya diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri. Jadi 100 ini, ya 100 hadis Ma'mar ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Lalu dibandingkan ke 100 itu dengan 100 riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri. Lalu ternyata riwayat Malik dengan Ma'mar sama semuanya. Berarti 2 gunung, kan gunung istilahnya orang kokoh ini sama. Berarti kita katakan Ma'mar riwayatnya sabit. Apa sebab? Iya, dia sama riwayatnya dengan Hafiz Kabir Imam Malik.
Lalu ada lagi yang lain meriwayatkan juga sama dari Az-Zuhri 100 hadis itu. Kita katakan ada dua yang mendukung kekuatannya. Sama juga, tidak ada mukhalafah. Datanglah misalnya Ibnu Uyainah, kemudian datang Ats-Tsauri meriwayatkan hadis yang begitu juga, sama juga riwayatnya. Lah kita katakan Ma'mar sabit, dhabit, tidak ada perbedaannya. Jelas ya? Kita lihat lagi kan masih ada 900 lagi kan? 900 lagi kita lihat. Misalnya yang 900 kan misalnya 150 diriwayatkan oleh Al-Auza'i dari Az-Zuhri. Masya Allah, dari 150 yang beda riwayatnya hanya 2, 148 persis sama. Sah? Kita katakan berarti sabit lagi Ma'mar. Sampai semuanya ke 1000-nya kita tidak pakai random sampling, Bang. Tidak pakai multi step random sampling. Apa istilah multi step? Random sampling, contoh beracak bertingkat. Akhirnya hasilnya baca acak setiap tingkat. Nah, penelitian kita kan gitu kan. Random sampling, di hadis tidak berlaku itu. Di hadis tidak berlaku pakai random sampling. Yang ada adalah seluruh riwayatnya ditelisik, diteliti, diselidiki dan dikulik ya, Masya Allah, dikuyu bahasa kaminya, dikuyu sawak nan salai, dibalik batu nan sabuah. Apa pun nampak, itulah rupanya ada udang di balik batu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dikulik ya, dikulik sampai tuntas. Kami dikuyu sampai jelas. Nah, rupanya kaya bahasa Indonesia nih. Kalau andainya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, ya sesuai Sumpah Pemuda, maju kita. Cuma kita lebih bangga dengan bahasa orang yang tidak ingin kita maju. Bahasa orang yang kita tidak ingin kita maju. Nah, ini baik dalam bahasa, nanti silakan buat penelitian. Seluruh pendidikan, pelajaran yang pakai bahasa asli di negara itu pasti lebih maju daripada bahasa campur-campur. Bang, pergi ke Jepang, bahasa asli dia pakai. Pergi ke Korea, bahasa asli. Pergi ke Jerman, pakai bahasa Jerman. Dan kalau campur-campur, itu campur-campurnya, Bang. Ada bahasa pokat, ada juga. Roti tawar ada dulu sedikit, tapai ada dulu sedikit. Karena biasanya minum es campur. Makanya murnikan bahasa antum. Seperti Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita cukup. Karena lebih dari 1.500 bahasa dan logat yang ada di bahasa di Indonesia. Nomor 2 terbanyak sedunia. Nomor 1 Papua Nugini. Oh iya, tahu tidak tonton sebabnya? Banyak hutannya. Jadi semakin banyak hutannya, semakin banyak bahasanya. Karena kita banyak sekat-sekat pembatas. Jadi setiap komunitas punya bahasa sendiri. Dah, satu bahasa Indonesia. Baik. Kuliki dikuyu. Mungkin bahasa Pak Edi ada lagi kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Diteliti semua hadis itu lagi. Dapat juga, Masya Allah, sama. Akhirnya dari 1000 hadis riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri, hanya 5 hadis saja yang berbeda riwayatnya. Itu pun perbedaannya hanya dari sisi makna. Dan maknanya juga tidak berubah dari mana yang asli. Kita katakan berarti Ma'mar athbatun nasi biz-Zuhri. Berarti Ma'mar riwayatnya dari Az-Zuhri thabit. Nah, begitu. Nah, begitu. Jadi diteliti satu persatu. Jadi musbitun ala liman haddatsahu, dia mesti mengokohkan bagi muridnya sehingga percaya muridnya dengan badannya, dengan riwayatnya, karena murid nanti akan belajar lagi pada yang lain. Sah? Murid akan belajar lagi pada yang lain. Sama sekarang kita. Bisa kita bayangkan sekarang tuan-tuan ngaji di sini Ar-Risalah. Mungkin ada majlis lagi yang mengaji Ar-Risalah. Nah, ternyata pemahaman yang disampaikan oleh Syekh Dasman dengan disampaikan oleh Syekh Dusaiman tidak ada bedanya. Berarti
berarti sabit. Nah, tapi kalau sudah mulai lain pula, Ustaz Dasman lain pula, Dusaiman lain pula, dan mulai tuan-tuan mencari syekh yang ketiga. Dapat yang ketiga, sama dengan Dusaiman, berarti Dasman ada masalah ini. Cari yang lain. Dapat oleh 3 syekh sama pula Dasman, 35. Kan 35 tuh. Nah, sampai seterusnya ternyata misalnya kebanyakan adalah sama dengan ini. Oleh sebab kemudian dari seluruh masalah kan tidak mungkin berbeda semuanya. Dari 1000 masalah yang dibahas oleh Imam Syafi'i, misalnya Dasman keliru pemahamannya 5 dari 1000, lulus enggak?
karena antusibu qauman bijahalatin, nanti kalian khawatir menetapkan suatu hukum pada suatu kaum tanpa ilmu, bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kalian akan menyesal. Jadi masalah ini asal, ada aslun fi nafsihi, fala yakunu qiyasan ala ghairi, bukan dikiaskan kepada yang lain, lianna al-qiyasa adhafu min al-asl, karena qiyas itu lebih lemah dari dalil asli. Qala, dia berkata, falastu uridu an taj'alahu qiyasan, saya tidak ingin kamu menjadikannya sebagai qiyas, walakin mathilhu li, tapi berikan contoh kepadaku, ala syai'in minas syahadat, yaitu berupa syahadat, yaitu kesaksian-kesaksian, allatil ilmu biha amun, di mana masalah ini diketahui secara umum. Qultu, saya jawab, kata Imam Syafi'i rahimahullah, qad yukhalifu syahadat fi asya'a wa yujami'uha fi ghairiha. Ini masalah riwayat bisa sama dengan kesaksian dalam berbagai perkara, tapi bisa berbeda dengan asyahadat, dengan kesaksian dalam beberapa perkara, dan bisa pula bersama atau bersama atau sama dengannya dalam beberapa perkara. Artinya orang yang meriwayatkan ibarat memberikan persaksian. Sekarang sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seolah-olah sebagai saksi yang membuktikan bahwa Nabi benar-benar mengatakan atau benar-benar melakukan atau benar-benar menyetujui, karena hadis 3. Jadi sahabat ini jadi saksi bahwa Nabi benar mengatakan atau benar melakukan atau benar menyetujui suatu perkara. Jelas? Dari sisi ini sama dengan kesaksian. Kemudian murid sahabat yaitu tabi'in menjadi saksi pula bahwasanya sahabat ini benar mengatakan Nabi mengatakan, atau benar meriwayatkan Nabi melakukan, atau benar meriwayatkan bahwa Nabi menyetujui sahabat melakukan, dan seterusnya sampai kepada rawi yang terakhir atau rawi yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Nah, dari sisi ini sama, dari sisi ini sama. Nah, tapi mungkin di perkara lain dia akan berbeda. Apa bedanya? Tunggu Imam Syafi'i jelaskan. Ya. Qala wa aina yukhalifuha? Di mana antara kesaksian dengan periwayatan berbedanya? Di mana perbedaannya? Qultu, saya jawab, aqbalu bil hadis al-wahida wal mar'ata. Di hadis saya bisa terima satu orang, di hadis saya terima satu orang perawi, wal mar'ata, dan juga wanita. Di dalam kesaksian wanita dengan laki-laki dibedakan. Satu saksi wanita tidak cukup, tapi saksi laki-laki cukup. Jadi satu saksi laki-laki sebanding 2 wanita. Di hadis sama. Di hadis sama. Saya terima hadis satu orang laki-laki sama dengan satu orang perempuan tanpa membedakan, dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Dan bergembiralah kaum wanita, seperti Imam Az-Zahabi, saya tidak temukan di antara wanita periwayat hadis yang dhaif. Tidak ada periwayat hadis di kalangan ibu-ibu yang dhaif. Kalau laki-laki banyak. Nah, itulah. Ya, laki-laki banyak. Tapi yang majhul ada. Jelas? Jadi memang kalau wanita kalau masuk dalam bab ilmu
rata-rata mereka sangat hati-hati. Makanya apalagi kalau urusan megang piti, ya, megang piti, saking hati-hatinya hilang. Iya kan? Kan anak-anak misalnya hari raya kan banyak dapat apa tuh? Hadiah kan? Ya, dari Tonga, Tocu dan Padang dan ya semua ya kan, Pak Ledak dan sebagainya. Banyak itu kata emaknya, bawa sini duit kamu nanti hilang katanya, disimpan. Habisnya hilang. Simpan sama ibu-ibu, saking telitinya. Dan itu mungkin rahasianya kenapa yang pegang duit bendahara-bendahara banyak perempuan. Ya, sebab dia teliti memang dan takut untuk menipu pada umumnya. Saya tanya kepada sebagian ya pejabat kan atau sebagian orang yang pengusaha ya, apa sebabnya? Satu, bendahara selalu ditunjuk perempuan, padahal dia ustaz juga kadang-kadang. Apa aja ustaznya? Sudah 3 bendahara saya yang laki-laki, tertipu saya semua. Hitung bulan aja. Ini yang bendahara yang perempuan ini sudah 5 tahun Ustaz. Alhamdulillah belum pernah saya kehilangan uang di perusahaan ini. Jadi memang subhan luar biasa juga ya. Jadi ibu-ibu ini memang amanah luar biasa. Iya takut. Kalau laki-laki tidak takut ya. Tidak takut. Makanya perempuan pada umumnya bila diberikan suatu pekerjaan profesional rapi kerjanya dibanding perempuan juga Bang. Iya, dibanding laki-laki. Nah, betul itu. Makanya juga sekretaris banyak juga sekretaris perempuan, apalagi sekretaris sekretaris tadi yang menjabat langsung sebagai istri simpanan, istri siri. Allah musta'an. Karena dia takut membeberkan masalah itu pada publik, nanti berbahaya. Asal diketahui nyonya besar atau diketahui oleh orang masyarakat umum. Allah musta'an. Jadi tidak ada perawi wanita yang dhaif, tapi yang majhul ada. Majhul itu artinya tidak dikenali derajatnya, tapi yang nyata-nyata dhaif atau kadzab tidak ada yang dari perawi wanita. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kalau tonton ketemu nanti kritik Imam Az-Zahabi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Jadi saya terima di hadis riwayat 1 orang laki-laki atau 1 orang perempuan, wala aqbalu wahidan minhuma wahdahu fi syahadah. Tetapi di dalam bab kesaksian saya tak terima dari 1 orang. Saksi itu mesti 2. Mesti 2 dan 1 laki-laki sebanding 2 perempuan. Nah, jelas ya? Di sini perbedaan antara riwayat dengan syahadah, kesaksian. Kemudian beliau melanjutkan wa aqbalu fil hadis. Di dalam hadis juga saya terima perkataan haddatsani fulanun an fulan. Telah menyampaikan hadis kepadaku fulan dari si fulan. Misalnya Imam Az-Zuhri mengatakan haddatsani misalnya Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah. Telah menyampaikan kepadaku Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. Nah, idza lam yakun mudallisan, selama perawi ini tidak mudallis. Jelas ya? Artinya kalimat an dari. Ya. Tapi dalam syahadat wala aqbalu bis syahadati illa sami'tu aw ra'aitu aw ashhadani. Sedangkan dalam kesaksian saya tidak terima kecuali dia katakan saya mendengar. Jadi kalau kesaksiannya tentang ucapan, benar enggak si fulan mengucapkan perkataan ini? Kan perkataan kan ada konsekuensinya, ada yang sifatnya, misalnya ada konsekuensi, apa yang ada konsekuensi? Harta. Misalnya dia mengatakan saya pernah mengambil atau meminjam uang si fulan 1 juta. Kan dia ucapkan itu.
dia ucapkan kan? Naam. Terdengar oleh saksi. Terdengar oleh saksi. Maka ketika dia memberikan kesaksian, wajib dia katakan saya dengar. Saya dengar. Tidak bisa dipakai dia mengatakan begitu saja. Sedangkan hadis cukup dengan dia berkata. Jelas? Nanti kalau dia berkata, kan orang bisa menafsirkan. Dia berkata kamu dengar atau dari orang lain kamu dengar. So, tapi kalau dia bilang saya yang mendengar, tidak ada lagi keraguan itu. Maka kita tidak bisa menerima saksi dari kesaksian orang lain kecuali dia sengaja menjadikan kita saksi. Jelas ya? Ya, kamu tolong pegang ini, saya minta kamu jadi saksi juga. Saya mendengar dan kita percaya pada dia, baru bisa. Tapi kalau seandainya dia tidak nyuruh kita menjadi saksi, maka ini dalam kesaksian tidak diterima. Jelas? Atau dia bilang ra'aitu, saya melihat. Saya melihat. Tidak cukup dengan apa namanya? Ada yang melihat. Mesti dia yang melihat. Kalau tidak bisa jadi saksi. Tidak bisa jadi saksi. Oh, saya baca di koran ada yang melihat. Tidak, antum tidak bisa jadi saksi. Karena koran bukan saksi. Maka kalimat an dalam periwayatan diterima, tapi dalam saksian tidak diterima. Berarti dua perbedaan sekarang. Nah, wala aqbalu fis syahadati illa sami'tu. Saya tidak terima dalam kesaksian kecuali sami'tu. Atau ra'aitu, saya melihat. Atau ashhadani, atau dia menjadikan saya sebagai saksi. Karena apa? Karena kesaksian ada konsekuensi hukum yang bila diputuskan berdasarkan saksian itu hukumnya melekat. Misalnya dia mengatakan menjatuhkan talak atau tidak menjatuhkan talak. Terjadi khilaf, kata istrinya dia tidak menjatuhkan talak. Punya saksi atau tidak? Oh, ada saksinya. Ada saksinya. Siapa? Misalnya, tidak tahu kita, mungkin ada di antara keluarga mendengar kesaksian. Lalu saksi ini mengatakan dia benar tidak menjatuhkan talak. Lalu ditanyakan oleh hakim, sami'ta? Kamu dengar atau tidak? Tidak, dikasih tahu sama saudari perempuan saya. Oh, rupanya dia sudah bersekong. Tidak diterima. Karena ini konsekuensinya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jelas ini? Nah, maka tidak diterima di kesaksian kecuali sami'tu au ra'aitu au ashhadani. Sedangkan hadis, kalau dalam hadis diterima, walaupun tidak bilang dia saya melihat atau saya mendengar atau saya dipersaksikan, tidak. Jelas ya? Dengan syarat perawinya tidak mudallis. Syaratnya perawinya tidak mudal, seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebelumnya. Kalau dia mudallis mesti mengucapkan sami'tu au haddatsani au ra'aitu. Harus dia gunakan kalimat yang menunjukkan dia benar-benar mendengar. So kalau dia mudallis enggak. Nah, berarti sudah dua perbedaannya antara asy-syahadati dan riwayat, antara kesaksian dan periwayatan. Nah, wa takhtaliful ahaditsu fa akhudhu bi ba'dihha istidlalan bi kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyas. Hadis itu kadang terjadi ikhtilaf. Sebagian meriwayatkan begini, sebagian meriwayatkan begini. Dan itu nyata terjadi dalam hadis. Misal, hadis Utsman bin Affan meriwayatkan dari Nabi SAW, la yankihul muhrim wa la yunkih. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang. Taib. Lalu Abdullah bin Abbas, sahabat juga,
meriwayatkan hadis dari Nabi atau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu tazawwaja Maimunata wa huwa muhrim, bahwa Nabi menikahi ibunda Maimunah dalam keadaan ihram. Bertentangan? Bertentangan? Satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan boleh. Jelas? Nah, dalam kondisi seperti ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya mengambil sebagian hadis yang tadi terjadi ikhtilaf. Baik, istidlalan dengan cara apa? Dengan cara apa? Menistidlal, mengambil dalil dari mana? Kitab. Mana di antara hadis ini yang sesuai dengan Al-Quran? Jadi penguat. Jadi apa? Penguat dengan dalil Al-Quran. Aw sunnatin, atau dengan sunnah yang lain, dengan hadis yang lain. Aw ijma'in, atau saya perkuat salah satu dari hadis itu dengan ijma'. Aw qiyasin, atau dengan qiyas. Jadi hadis kadang yang terjadi ikhtilaf bisa dikuatkan dengan salah satu dari ini. Mana yang sesuai dengan ayat, mana yang sesuai dengan hadis lain, kan dikuatkan dengan hadis lain, atau dikuatkan dengan ijma', atau dikuatkan dengan qiyas, atau dikuatkan dengan qiyas. Nah, wa hadza la yu'khadhu bi syahadat. Dalam kesaksian tidak bisa. Oh, kesaksian si fulan lebih sesuai dengan Al-Quran. Nah, jelas? Nah, tidak bisa. Wa la yu'khadhu bihi fi syahadat hakadha. Kita tidak menguatkan salah satu kesaksian gara-gara sesuai dengan Al-Quran, atau sesuai dengan hadis, atau sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena bisa saja orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadis. Tidak bisa kita kuatkan ini. Jelas? Nah, wala yukhadhu fiha bihalin. Dalam masalah kesaksian yang seperti ini tidak bisa diinikan. Bahkan seperti pelajaran kita jauh sebelum ini disebutkan, bahkan dengan yang kita ketahui sendiri tidak bisa membatalkan kesaksian. Makanya seorang hakim tidak menghukum dengan qarinah, dengan ilmunya, tapi menghukum dengan kenyataan bukti dan saksi. Bukti dan saksi. Walaupun ada kecenderungan kita, ini orang kayaknya dusta, ini kayaknya dusta, tidak bisa pakai itu, tidak pakai firasat, tidak boleh. Tapi mesti berdasarkan hukum, kecuali hakim bisa membuktikan saksi ini dusta atau barang bukti ini palsu dan seterusnya. Tapi dengan bukti, bukan dengan tafsiran atau dengan firasat. Nah, berarti sudah 3 ya perbedaan antara kesaksian dengan periwayatan. Thumma yakunu basharun kulluhum tajuzu syahadatuhu wala akbalu hadithahu. Yang keempat, manusia semuanya pada hukum asalnya boleh memberikan kesaksian. Maksudnya semua manusia, jadi kaum muslimin bisa jadi saksi. Wala akbalu hadithahu. Tapi walaupun dia berhak jadi saksi, tapi hadis dia saya tidak terima. Berarti antara syarat saksi dengan syarat hadis, mana lebih ketat? Syarat hadis lebih ketat. Si fulan diterima kesaksiannya di pengadilan, tapi ketika berkah hadis saya tidak terima hadisnya. Saya tidak terima hadisnya. Mungkin karena sebab-sebab yang lain. Na'am, min qibali ma yadkhulu bil hadis min kathratil ihalati wa izalati ba'd al-alfadhil ma'ani. Sebab dalam hadis masuk kadang-kadang kathratil ihalah, banyaknya merubah lafaz, wa izalati ba'd alfadhil ma'ani, bahkan kadang menggugurkan sebagian lafaz hadis yang berpengaruh pada makna.
Jadi merubahnya bisa berpengaruh pada makna. Misalnya tentang hadis mencuci yang kena najis jilatan anjing misalnya. Terjadi perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan ihdahunna biturab. Salah satu dari 7 kali membasuh itu kan ighsiluhu sab'an, basuh 7 kali. Thaminuhunna biturab, yang ke-8-nya pakai tanah. Riwayat lain mengatakan ihdahunna biturab, salah satunya dengan jadi salah satu dari 7 dengan tanah. Riwayat lain mengatakan sabi'uhunna biturab, yang ke-7. Ada yang mengatakan ulahunna biturab, yang pertama. Nah, ini kan banyak berubah-ubah. Banyak berubah. Ada yang mengatakan ke-8, berarti 7 kali terakhir tanahnya bersih barang tuh. Bekebong nih lagi. Setelah 7 kali dibasuh bekebong lagi kan. Ada yang bilang yang ke-7 juga sama, yang terakhir. Jelas? Kemudian yang pertama juga enggak, karena belum bahasan. Enggak pas juga di sana. Makanya para ulama mentarjih riwayat ihdahunna biturab. Salah satunya dengan, karena ini bisa di awal, bisa di tengah, di akhir juga enggak mungkin kan. Nah, tapi setidaknya ini yang lebih pas riwayatnya. Oleh sebab itu, maka perawi karena terjadi perbedaan-perbedaan lafaz yang dilakukannya tidak bisa diterima begitu saja. Sedangkan seorang saksi bisa diterima. Karena apa? Karena makna yang dibawa dalam kesaksian jelas. Nanti hakim akan bimbing. Kamu lihat seperti ini? Iya. Dengan mata kepala sendiri? Iya. Bersumpah? Selesai. Sedangkan hadis tidak. Hadis tidak. Jarang pula nanti perawi betul begitu berlapas yang sehat. Kan segan pula kan ya nanti kecuali sebahagian yang seperti Syu'bah bin Hajjaj, karena Qatadah itu mudallis, dia bilang sami'ta ya Syekh. Kalau dia bilang kan tidak terlalu berat kan, kalau kata bilang kamu dengar tidak itu dari Anas misalnya, dia bilang na'am sami'tu, tulis. Tapi kalau dia bilang betul seperti ini hadisnya, betul tidak lapan seperti ini, kamu meragukan hafalan saya ya kan itu nanti. Nah, jadi pada umumnya mereka tidak langsung, tetapi membandingkan dengan riwayat yang lain, seperti yang kita contohkan kemarin hadis tentang kunut. Kan dia riwayatkan dari murid-murid Anas 8, ya, semuanya mengatakan hanya sebulan. Tiba-tiba ada Rabi' bin Anas meriwayatkan sampai sepanjang umurnya, tidak pernah ditinggalkan. Di mana mereka dapat? Dengan membandingkan riwayat para imam dari Anas dengan riwayat yang kurang derajat daripada mereka. 8 lawan 1, ya. Sebenarnya 1 lawan 1 saja itu sudah kalah juga Rabi' bin Anas, apalagi 8 lawan 1. Jadi ibaratnya 8 gunung lawan 1 onggokan tanah. Kan itu. Mana yang lebih kuat? Iya, gunung tadilah. Maka diterjih oleh para sahabat, oleh para ulama hadis, bahwa riwayat yang 8 itu yang mu'tamad. Sebab ada, karena itu yang ada dalam Al-Kutub As-Sittah. Sedangkan yang hadis Rabi' bin Anas tidak masuk dalam Al-Kutub As-Sittah. Di sini kita sudah paham bahwa imam hadis yang 6 tidak menganggap hadis kunut sepanjang subuh, sepanjang umur Nabi SAW masuk dalam usulul hadis, yaitu hadis-hadis utama dalam agama kita. Di sini sudah tercium bau lemahnya hadis itu. Maka hadis itu dihukum mungkar oleh sebagian, pada umumnya para ulama takhrij. Wabillahi taufiq. Jelas ya? Jadi kalau syahadah enggak. Syahadah diterima ya, karena tidak banyak ihalahnya, tidak ada banyak merubah makna. Tapi kalau hadis sering terjadi
Perubahan mana? Maka bisa saja dia di kesaksian diterima, tapi di hadis belum tentu diterima. Dan ini bisa kita lihat dengan kasat mata. Misalnya fulan alim, seorang ulama di bidang fikih atau di bidang sejarah atau di bidang nahwu. Jelas? Dan bila dijadikan saksi dia terima karena dia orangnya amanah. Tapi pas di hadis dia tidak diterima. Ini mohon maaf kaum muslimin dan muslimat. Imam Abu Hanifah misalnya. Tapi teman jangan dihafalkan ini enggak. Jangan dihafalkan ini enggak. Ya sekedar contoh aja. Imam Abu Hanifah, ada yang meragukan imamnya dalam fikih? Enggak. Dalam agamanya? Enggak. Cuma sebagian ulama hadis mengatakan di hadis dia dhaif. Jangan dihafal ya, jangan dihafal. Tuan-tuan enggak perlu itu, kami aja. Kalian tak kuat. Nah, di hadis beliau dianggap dhaif oleh sebagian seperti Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Majruh. Dia imam, tapi di hadis hafalannya tidak seperti Imam Ahmad, tidak seperti Imam Syafi'i, apalagi seperti Malik bin Anas. Karena memang di masa beliau hadis di Kufah tidak seperti hadis di Madinah di masa Imam Malik, atau hadis di Baghdad semasa Imam Syafi'i dan Ahmad, atau hadis di Mekah semasa Imam Asy-Syafi'i. Maka pengetahuan hadisnya tidak seperti yang lain. Tapi di agamanya dia kokoh, di fikihnya dia imam dan sebagainya. Tapi sebagian mengatakan hadisnya juga tidak banyak. Hadis beliau juga tidak banyak. Musnad Imam Abu Hanifah itu bukan tulisan beliau, tapi dikumpulkan oleh Al-Karkhi atas nama Imam Abu Hanifah. Dicari hadis-hadis yang datang dari jalan Imam Abu Hanifah. Wallahu ta'ala alam. Jangan pula tuan-tuan sedih nanti ketika Imam Az-Zahabi mengklasifikasikan para perawi, Imam Syafi'i tidak termasuk level 1. Sedih pula saya. Antum sedih, saya agak sedih lagi daripada antum nanti. Karena memang level 1 seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad, jelas ya. Atau yang semasa dengan beliau seperti Ishaq bin Rahuya, Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi. Imam Syafi'i tidak termasuk minal mukhtsirin, tapi minal muqallin. Tapi dia thiqah. Dan riwayatnya mu'tamad, thiqatul ma'mun. Cuman riwayatnya tidak sebanyak riwayat hadis yang lain. Apa sebab? Seperti kata Imam Ahmad, kanat himmatuhul fiqh. Waktunya habis untuk fikih. Jadi sama tuan-tuan. Yang sedih pula Abu Bakar kok riwayatnya sedikit, Abu Hurairah banyak. Apakah lebih hebat Abu Hurairah dari Abu Bakar? Enggak. Abu Bakar lebih pakai. Cuman di riwayat dia sedikit. Karena ada pekerjaan-pekerjaan besar yang dia kerjakan yang tidak dikerjakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya kira dengan demikian paham. Kalau sudah paham kita tutup dulu. Gitu kan. Kalau sudah jelas kita tutup dulu sampai pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara